Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 hingga 34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Rasul-rasul yang diutus oleh Yesus kemudian kembali lagi dan berkumpul dengan Yesus. Mereka melaporkan kepadanya semua yang telah mereka perbuat dan ajarkan. Banyak sekali orang yang datang dan pergi, sehingga untuk makan pun Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak sempat. Sebab itu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita bisa sendirian dan kalian dapat beristirahat sebentar." Maka mereka pun berangkat dengan perahu menuju tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang sudah melihat mereka meninggalkan tempat itu dan tahu siapa mereka. Jadi dari semua kota di wilayah itu, orang-orang berlari-lari melalui jalan darat mendahului Yesus dan pengikut-pengikutnya. Ketika Yesus turun dari perahu, ia melihat orang banyak. Ia kasihan kepada mereka, sebab mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Maka ia pun mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini memberi pesan menarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah menghendaki kita untuk melaksanakan tugas perutusan, yaitu tugas penggembalaan lewat karya dan tindakan kita sepanjang hari. Secara ringkas dapat kita pahami bahwa melalui Nabi Yeremia dalam bacaan yang pertama, Allah berfirman akan menuntut tanggung jawab karena bangsa Israel terpecah belah dan tercerai-berai. Dan Allah akan menumbuhkan keturunan Daud yang akan mempersatukan dan menyejahterakan bangsa Israel. Dan melalui Paulus, Allah semakin mempertegas pesannya bahwa Allah akan mempersatukan seluruh umat manusia di dalam Kristus menjadi satu kawanan yang dijiwai oleh Roh dan di bawah Gembala Agung, yakni Yesus Kristus, untuk menghadap Bapa. Maka dalam Injil ditegaskan lagi, kendati Yesus Kristus dengan para muridnya sudah lelah bekerja dan melayani sepanjang hari dan ingin menyepi atau beristirahat, namun karena melihat banyaknya orang yang mencari Dia, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba tanpa gembala. Saudari-saudara terkasih, sebelum kita melaksanakan tugas penggembalaan, kita pun diajak untuk belajar dari kebiasaan Yesus dan para muridnya. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam kesibukannya, Ia selalu berusaha untuk menarik diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa dan beristirahat sejenak. Ia mengajak para muridnya berbuat yang sama. Tentulah kita juga diajak untuk masuk dalam keheningan dan kesunyian batin, agar melihat diri dengan segala keterbatasan, menimba kekuatan dan damai dari Tuhan sendiri, sebelum menghadapi realitas dunia yang tentu saja penuh dengan hiruk-pikuk. Lantas, jelaslah pesan pertama yang ingin disampaikan pada kita hari ini adalah, sebelum kita menjadi gembala bagi sesama, hendaklah kita selalu mengambil waktu untuk menimba kekuatan daripadanya, Sang Sumber Hidup, lewat doa dan keheningan. Dan pesan kedua,
Sebagai umat Allah, kita hendaknya jangan menganggap dan ingin diperlakukan sebagai domba saja, tetapi harus juga menjadi gembala satu sama lain. Memang, sebagai pribadi, kita juga harus empan papan atau tahu menempatkan diri di mana kita berada. Kebanyakan umat saat ini memposisikan diri sebagai domba saja, sehingga tidak menyadari bahwa masing-masing kita sebagai pribadi punya panggilan juga menjadi gembala dalam kapasitas hidup, dikala memang dibutuhkan dalam saat-saat tertentu. Salah satu tugas penggembalaan kita umat Allah yang cukup penting ialah menegur dan mengarahkan yang salah, serta memelihara persatuan sebagai satu kesatuan seluruh umat, agar kelak kita pun mengalami kebahagiaan sejati bersama para kudus di surga. Sebagai contoh dalam kehidupan berkeluarga, kita dapat menjadi gembala yang setia seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Seorang kepala keluarga atau seorang suami dapat menjaga, merawat, dan menuntun keluarganya agar mengalami kasih Yesus dan hidup dalam kedamaian. Seorang ibu rumah tangga dapat menjadi gembala bagi keluarganya dengan setia terhadap suami serta menjalankan peran untuk merawat dan mendidik putra-putrinya agar mengalami cinta kasih satu sama lain. Pun demikian suami istri saling mengoreksi dan memberi masukan satu sama lain dengan semangat kerendahan hati supaya keluarga dapat menjadi teladan. Contoh komunikasi yang baik dalam suasana kerendahan hati dan cinta satu sama lain demi kebaikan bersama dapat melatih bagaimana kita menjadi gembala satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, mengimani Yesus berarti mengikuti jalannya, yaitu menjadi pemersatu dan tanda kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita masing-masing. Maka panggilan kita pun hendaknya menjadi garam dan terang dalam masyarakat, yang kendati pun kita sedikit, tetapi mampu memberi daya rasa dan pengaruh dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Inilah tanda kehidupan kita yang mampu menjadi gembala bagi yang lain, sebagaimana dikehendaki Kristus kepada kita. Dikala ada pertengkaran, perselisihan, kita dipanggil untuk menjadi pemersatu dan pembawa damai. Memang tentu saja kita juga menyadari bahwa tidak semua kita memiliki jiwa kepemimpinan, penggembalaan yang mampu mengarahkan, menuntun seperti gembala yang mengarahkan domba-dombanya. Beberapa dari kita terkadang membutuhkan tuntunan, teguran, sapaan, arahan, bahkan kritik dari orang lain untuk membuat hidup semakin baik lagi menuju kesempurnaan. Hanya saja bagaimanapun juga, kita harus berusaha untuk memimpin dan mengarahkan diri sesuai dengan kemampuan kita untuk selalu berusaha dan mencintai yang baik. Perhatian dan komunikasi dengan penuh cinta sesuai dengan kapasitas kita sebagai umat beriman dapat mulai kita lakukan dalam tugas dan panggilan kita. Semoga kita pun dapat menjadi gembala bagi sesama domba. Semoga Tuhan Yesus senantiasa membimbing hidup kita. Tuhan memberkati. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggembalakan kami, kawanan-Mu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang selalu bersatu dan tekun mendengarkan sabda Putramu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah,
tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapa Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.